Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah amma ba'du. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri Muhammad Arman Nursena dan rekan saya Muhammad Maulana Permana dan rekan saya juga Lala Latifah. Pada kesempatan kali ini insya Allah kelompok 10 akan membawakan tema yang berjudul pengasuhan anak dalam keluarga. Mungkin untuk pembahasan yang pertama, insya Allah akan disampaikan oleh Saudara Nana. Mangga kepada Saudara Nana. Baik, untuk yang pertama, di sini saya akan menyampaikan pengertian pendidikan anak dalam keluarga. Yang pertama, menurut Lestari tahun 2012 bahwa keluarga memiliki peran utama dalam penanaman nilai-nilai kepada anak. Melalui interaksi tersebut, maka orang tua melakukan sosialisasi nilai, sikap, dan budaya yang dipandang penting untuk dimiliki oleh anak. Yang kedua, menurut Atkinson tahun 1983, bahwa orang tua merupakan sekutu yang paling awal dan paling sering bertemu dengan anak dan akan menjadi sumber identifikasi pada anak-anak. Yang ketiga, menurut Ihromi tahun 1999, bahwa ayah dan ibu sebagai orang tua perlu memiliki kesepakatan dalam beberapa hal, seperti pemberian peraturan, hadiah, atau penghargaan, dan hukuman yang diberlakukan secara konsisten. Berdasarkan pengertian di atas, bahwasannya peran orang tua pada anak apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan telah bersatu dalam ikatan tali pernikahan yang sah, maka mereka harus siap dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Salah satunya adalah dituntut untuk dapat berpikir serta bergerak untuk jauh ke depan. Karena orang yang berumah tangga akan diberikan amanah yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Amanah tersebut adalah mengurus serta membina anak-anak mereka, baik dari segi jasmani maupun rohani. Karena orang tualah yang memiliki pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Terdapat beberapa alasan yang mengakibatkan tidak semua keluarga dapat menjalankan fungsi biologis, ekonomi, sosialisasi, pendidikan, afeksi, proteksi secara penuh. Keluarga dengan formasi utuh masih memungkinkan menjalankan fungsi tersebut sesuai dengan perannya masing-masing. Namun, bagi keluarga yang formasinya tidak utuh karena suatu hal seperti kehilangan karena meninggal, kesibukan pekerjaan, dan perceraian, maka fungsi keluarga. Keadaan ini akan berdampak pada berkurangnya waktu ayah untuk keluarga, khususnya anak. Perjalanan jauh memakan waktu berhari-hari berada di jalan, maka waktu untuk anak dan istri menjadi berkurang. Pengasuhan anak dalam keluarga. Menurut Dagun tahun 2002, pengasuhan anak merupakan ciri khas dari gaya mendidik, membina, mengawasi, bersikap, dan berhubungan yang ditetapkan orang tua kepada anak. Yang kedua, menurut Diana Baumrick King 2010, pengasuhan anak yang dilakukan orang tua terdapat 4 gaya pengasuhan, yaitu authoritarian, autoritatif, neglectful, dan indulgen. Yang ketiga, menurut Elizabeth Behurg tahun 1999, berpendapat bahwa gaya pengasuhan yang digunakan orang tua dalam pengasuhan terdapat 3, yaitu otoriter, permisif, dan demokratis. Cara untuk mengetahui gaya pengasuhan yang ditetapkan oleh orang tua terletak pada kontrol dan apresiasi yang diberikan kepada anak. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Lala. Mangga dipersilahkan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu pengasuhan demokratis yang diterapkan oleh keluarga. Pengasuhan demokratis yang diterapkan dalam keluarga yang dilakukan dalam beberapa aktivitas seperti memilih menu makanan sehari-hari, pakaian atau barang yang akan digunakan untuk anak dan anak diikutkan
dalam beberapa diskusi untuk memutuskan sesuatu. Yang kedua, hadiah yang diberikan berupa kata-kata pujian dan juga materi sebagai reward dari hasil yang telah dilakukan oleh anak. Kedekatan yang dijalin terbangun dari adanya komunikasi yang dilakukan setiap hari. Yang ketiga, komunikasi dapat digunakan untuk orang tua mengetahui masalah yang sedang dihadapi anak sebagai ungkapan perhatian. Anak dilibatkan diskusi dalam mengambil suatu keputusan, seperti menu makanan dan tempat libur yang akan dikunjungi. Orang tua juga menggunakan reward sebagai penghargaan atas sikap penghargaan dan prestasi yang diraih anak. Penghargaan yang diberikan tidak selalu berupa materi, melainkan juga berupa kata-kata pujian, senyuman, atau tepukan di punggung. Yang selanjutnya, pengasuhan permisif yang diterapkan oleh keluarga. Yang pertama, pengasuhan permisif di mana orang tua membiarkan atau memberikan izin seluas-luasnya kepada anak dalam bertindak dan tidak memberikan hukuman. Anak seringkali tidak diberikan batasan atau kendala untuk mengatur yang dilakukan. Anak mendapatkan izin untuk mengambil keputusan sendiri dan berbuat sekehendaknya. Yang kedua, aktivitas anak diberikan kepada seperti jam bermain anak atau lokasi tujuan anak bermain. Sepulang anak dari sekolah, ibu tidak mengontrol kemana anak bermain. Yang ketiga, orang tua menuruti permintaan anak karena menghindari kemarahan anak apabila ingin tidak dituruti. Yang selanjutnya, pengasuhan otoriter yang diterapkan oleh keluarga. Yang pertama, keluarga dengan ayah dalam waktu tertentu menggunakan gaya pengasuhan otoriter. Yang kedua, pengasuhan otoriter di mana orang tua lebih ketat, bahkan tidak memberikan toleransi apabila anak tidak melaksanakan jam belajar yang sudah ditentukan. Yang ketiga, sanksi yang diberikan kepada anak apabila anak tidak melaksanakannya berupa sanksi verbal maupun fisik, bahkan tidak memperbolehkan anak melakukan yang diinginkan seperti melihat televisi dan menelpon ayahnya yang sedang berada di perjalanan. Yang selanjutnya, dampak pengasuhan yang diterapkan oleh keluarga. Yang pertama, setiap gaya pengasuhan yang diterapkan orang tua akan berdampak pada pembentukan sifat dan karakter anak dan tingkah laku anak. Yang kedua, pengasuhan yang diterapkan oleh setiap keluarga berbeda-beda, yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti jenis kelamin anak, dan status sosial orang tua. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Sena. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu dampak pengasuhan demokratis yang diterapkan oleh keluarga. Yang pertama yaitu orang tua menggunakan penjelasan, diskusi, dan alasan yang membantu anak agar mengerti mengapa perilaku tertentu diharapkan. Yang kedua, orang tua melibatkan anak dalam beberapa hal seperti membantu ibu menyelesaikan pekerjaan rumah tanpa memaksakan anak. Dan yang ketiga, anak akan memiliki rasa tanggung jawab dan kemandirian karena terlatih mengerjakan pekerjaan rumah sejak kecil. Nah, untuk dampak selanjutnya yaitu dampak pengasuhan permisif yang diterapkan dalam keluarga. Pengasuhan permisif dapat dilihat dari sikap-sikap yang diambil orang tua selama pengasuhan anak berlangsung. Orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan aktivitas keseharian tanpa kontrol yang ketat dari orang tua. Dengan demikian, anak akan tumbuh menjadi karakter yang agresif, tidak dapat mengendalikan diri, dan cenderung tidak patuh. Permintaan anak yang selalu dituruti, dan apabila orang tua menolak permintaan anak, maka anak akan menunjukkan sikap marah dan menjadi tidak patuh pada orang tua.
Nah, untuk dampak selanjutnya itu dampak pengasuhan otoriter yang digunakan oleh keluarga. Anak yang diasuh secara otoriter membuat anak suka menyendiri, murung, ketakutan, dan ragu-ragu dalam bertindak. Orang tua memberikan batasan dan larangan ketika orang tua menuntut adanya kepatuhan anak kepada suatu hal, seperti jam belajar anak. Anak terpaksa melaksanakan karena tidak ingin mendapatkan sanksi yang bisa didapatkan seperti marahan dari orang tua dan tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang diinginkan, terkadang mendapatkan hukuman secara fisik. Bismillah, jadi kesimpulannya yaitu pengasuhan yang digunakan dalam keluarga dan hasil yang dilakukan memiliki gaya keanekaragaman. Gaya pengasuhan. Gaya pengasuhan yang digunakan ada beberapa, yaitu demokratis, permisif, dan otoriter. Satu keluarga tidak hanya menggunakan satu gaya pengasuhan, melainkan menggunakan beberapa gaya pengasuhan dengan waktu bersamaan atau waktu yang berlainan. Pola yang diterapkan orang tua memiliki dampak dalam pembentukan sifat dan karakter anak. Penerapan gaya pengasuhan memiliki dampak masing-masing. Pengasuhan demokratis, anak menjadi memiliki rasa tanggung jawab, mandiri, dan merasa memiliki tempat berbagi cerita. Pengasuhan permisif membentuk anak menjadi agresif, sulit mengontrol diri, dan manja. Dan yang terakhir, pengasuhan otoriter membuat anak ragu-ragu, mengambil tindakan secara mandiri, dan selalu terpaksa untuk mematuhi peraturan yang diberikan orang tuanya. Nah, mungkin itu dari kelompok 10, penjelasan dari kelompok 10. Mohon maaf bila ada kata-kata ataupun materi yang kurang memadai, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.